kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat ini kita akan mempelajari mengenai karya pembaruan Allah pada alam di tengah situasi pandemi COVID-19. Karya pembaruan Allah tidak terlepas dari peradaban yang sedang terjadi di dunia. Pembaruan seolah menemani dan berjalan berdampingan dengan situasi manusia saat ini. Mungkin kita sudah banyak melihat mengenai pembaruan yang terjadi pada alam di mana kita tinggal. Dalam konten beritanya, Surat Harian Kompas memakai judul "Bumi rayakan kondisi terbaiknya di tengah wabah virus corona". Satu kalimat menarik yang memantik intuisi saya dalam berita tersebut adalah, wabah virus corona telah membuat bumi mampu bernafas lebih dalam. Saya membayangkan kalimat ini sambil berpikir bahwa selama ini bumi telah memanggul beban berat yang diakibatkan oleh banyak aktivitas manusia. Ketika manusia diharuskan terkurung di rumah dengan segala aktivitas terbatasnya, maka bumi secara hayati memulihkan dirinya. Saat ini bumi jauh lebih indah dengan flora fauna. Kita dapat menyaksikan kanal di Venesia yang jadi bersih karena lockdown dan tidak ada aktivitas manusia. Lumba-lumba muncul di Sardinia, Italia. Musang langka muncul di tengah kota Mepayur, India. Juga ada kemunculan rusa di kota Nara, Jepang, turun sampai ke perkotaan. Di Indonesia sendiri, imbas corona, banyak netizen pamer langit biru Jakarta. Ya, langit di Jakarta yang biasanya berwarna abu kelabu karena pengaruh polusi udara, kini menunjukkan keaslian warnanya yang biru dan menyejukkan mata. Kebijakan lockdown di beberapa negara dan anjuran di rumah aja atau stay at home memberikan banyak dampak dan perubahan positif untuk dunia. Semua itu terlihat pada lapisan ozon di atas Antartika yang terlihat pulih. Hal ini membuat perubahan aliran udara di bumi semakin lebih baik. Pemulihan ozon berpengaruh pada perubahan suhu atmosfer dan curah hujan, serta mempengaruhi perubahan suhu laut dan konsentrasi garam. Dan masih banyak lagi informasi yang menunjukkan bahwa alam punya kekuatan untuk bangkit kembali setelah sekian lama memanggul beban berat aktivitas manusia. Dari perspektif teologi, keindahan alam yang kini terjadi di tengah situasi pandemik virus corona telah memperlihatkan kembali kemuliaannya. Karya pembaruan Allah terjadi pada alam yang selama ini telah disediakannya bagi manusia. Pemandangan alam yang dilihat manusia adalah karya tangan Tuhan, karya tangan Allah yang penuh kasih. Keindahan alam itu selayaknya mengingatkan kita untuk tetap menjaga keindahan alam dan juga mengingatkan kita akan keindahan anugerahnya dan kasih setianya yang selalu tersedia untuk manusia. Seluruh bumi penuh kemuliaannya di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 3.
Sebagai orang percaya, kita hendaknya memegang teguh bahwa matahari, bulan, dan bintang semua itu diciptakan Tuhan dengan baik. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 14-18, segala jenis hewan, baik burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan hewan-hewan di darat, semua Dia ciptakan dengan baik. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 20-22. Alam semesta beserta segala isinya adalah milik Tuhan. Kata pemazmur dalam Mazmur 24 ayat 1. Tapi lihatlah bahwa otoritas untuk menguasai diberikan kepada manusia. Setelah situasi pandemik virus corona ini berakhir, sebagai manusia sejatinya kita menjauhkan diri dari kegiatan atau aktivitas yang membabi buta untuk mengeksploitasi dan merusak alam. Planet bumi memulihkan diri ketika semua manusia dipaksa diam di rumah saat pandemik virus corona. Kebaikan yang terjadi ini harus bisa kita jaga, meskipun wabah nantinya telah berakhir. Selamat menikmati pemandangan yang bernilai estetik dari karya pembaruan Allah pada alam di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua.